Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Halisabila dari Prodi PAI semester 6A STAI Samsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi. Video kali ini saya akan menjelaskan proyek pertama saya mata kuliah TIK Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Jasmansyah MPD. Nah, proyek pertama ini yaitu tutorial membuat Google Classroom untuk pembelajaran. Nah, di mana Google Classroom ini dipergunakan lebih banyak di masa pandemi dan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah, bagaimana sih? Nah, yang pertama kita buka browser Google di Android kita atau di notebook atau laptop maupun komputer. Lalu kita klik di sini Google Classroom. Di sini udah ada riwayatnya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini dengan judul Google Classroom. Nah, seperti ini. Kita tampilannya ke desktop dulu supaya lebih jelas. Nah, jelasnya gambarannya seperti ini, tampilan dari awalan Google Classroom. Nah, di sini ada kelas-kelas yang sudah saya pernah masuki dan pernah saya ajar saat PPL. Kemudian bagaimana kita membuat kelas baru, new class, yaitu kita bergeser ke pojok kanan atas. Di sini ada lambang atau simbol menu plus. Kita klik saja di sini. Lalu di sini ada pilihan gabung ke kelas dan buat kelas. Nah, kita pilih membuat kelas yang baru, berarti buat kelas. Sedangkan gabung ke kelas, berarti sebagai siswa kita gabung ke kelas yang sesuai jadwal mata pelajaran. Kita buat kelas. Di sini kita centang, lanjutkan. Lalu di sini ada namanya, nama kelasnya, misalkan kelas 11 IPS C, misalkan bagiannya biasanya diisi dengan nama gurunya, misalkan nama saya sendiri. Lalu mata pelajarannya sini saya ambil contoh mata pelajaran TIK. Untuk kurangnya silakan diisi ataupun tidak juga tidak masalah. Lalu klik buat tunggu. Kita masih tunggu, masih loading, masih membuat. Oke, kita tunggu lagi. Nah, lalu kita sekarang dihantarkan dengan halaman awal setelah kita membuat kelas. Nah, yang tadi kita sudah buat kelas 11 IPS C. Nah, untuk membagikan kode kelas agar siswa bisa masuk ke dalam GCF ini, kita bagikan kode yang di sini, pojok ini. Nah, ini kodenya. Sebentar. Kita jelaskan lagi, lebih jelas lagi. Nah, kalau yang tadi tampilan desktop, nah ini tampilan mobile kita. Biasanya seperti ini. Nah, ini kodenya. Lalu di sini ada tema. Kita sesuaikan saja. Kalau ini ada mata pelajarannya yang tadi kita pilih temakan, misalnya banyak ya. Di sini bisa juga dari tampilannya masing-masing. Karena kita mata pelajaran TIK, kita pilih yang sesuai. Oke, supaya terlihat, kita pindah ke situs desktop. Nah, temanya sudah dirubah. Lalu kita di sini ada tulisannya umumkan sesuatu ke kelas Anda. Nah, ini gunanya apa sih? Nah, sebagai guru kita bisa memuat informasi baik itu tentang tugas harian, tugas ulangan, jadwal mata pelajaran, atau jadwal jam mata pelajaran yang sesuai, yaitu mata pelajaran TIK-nya kapan, dan pengumuman lainnya. Bisa juga misalkan ingin berdiskusi secara daring melalui GCR. Nah, saya juga pernah mencoba di Google Classroom ini. Lalu misalkan pengumumannya itu bebas sesuai keinginan, langsung saja kita
ke tahap selanjutnya. Di sini gambaran dari forum. Nah, forum biasanya untuk mengumumkan sesuatu dan berdiskusi. Di sini ada tugas kelas. Oh iya, ini belum dibatalkan, ini nanti saja. Kita masuk ke tugas kelas. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada petunjuk tambah atau buat. Untuk membuat tugas kelas, kita klik tambah atau buat. Lalu kita klik tugas. Biasanya sih saya tugas. Bisa juga dengan tugas kuis, pertanyaan, atau hanya mengirimkan materi saja bisa. Cuman sekarang kita akan mencoba menulis tugasnya. Oke, kita beri judul. Misalkan ini sebagai soal latihan 3. Soal latihan 3. Petunjuknya jawablah soal dengan tepat. Misalkan seperti ini. Nah, lalu soalnya kita tulis di mana? Kita ketikkan di mana? Bisa dengan cara manual mengetik secara mandiri, atau misalkan kita sudah siapkan di file Word atau bentuk file PDF. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Ada menggunakan Google Drive di sini. Nah, seperti ini tampilannya kalau menggunakan Google Drive. Nah, misalkan kita sudah buat dari Google Form, lalu kita masukkan saja dari Google Drive bisa. Nah, kali ini saya akan membuat melalui Google Formulir untuk menambah pengetahuan kita. Kita klik tambah. Di sini ada dokumen, slide, spreadsheet, gambar, dan formulir. Klik formulir. Oke, kita tunggu. Nah, sudah ada tampilannya Google Formulirnya. Lalu kita beli judul itu soal latihan 3. Oke, pertanyaan pertama, misalkan apa kepanjangan dari TIK? Kita pilih pilihan ganda. Nah, opsi pertama, misalkan teknologi info. Lalu opsi yang kedua, misalkan seperti ini. Ya, selesai. Terus kita geser supaya ini jadi wajib diisi agar semua mengisi. Nah, seperti ini gambarannya. Kemudian kita bisa tambah lagi soalnya. Klik bagian ini kalau di tampilan mobile. Kalau kita rubah ke tampilan desktop atau seperti layar komputer, layar notebook. Nah, gambarannya seperti ini supaya lebih jelas. Nah, di sisinya kita klik tambah. Sini tambah pertanyaan. Saya sudah menyiapkan di file Word. Kita tinggal copy paste saja. Misalkan ini. Kita copy. Kita masuk lagi ke sini. Tempel, lalu opsinya kita masukkan lagi di sini, misalkan opsi yang kedua. Nah, udah. Lalu
kita tambah lagi pertanyaan. Nah, di sini saya hanya membuat pilihan A atau B saja dengan 2 opsi. Itu dibebaskan kembali kepada guru yang mengajar, apa pilihannya, ketiga, 4, dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai contoh dulu. Oke, soal yang ketiga, misalkan kita ingin menambahkan gambar juga bisa ingin menggunakan yang biasa dulu. Misalkan ini kita copy lalu simpan di Google Form. Opsinya kita isi lagi di sini. Misalkan ini tempel. Lalu opsi lainnya, opsi 2 klik, kita tempel lagi. Ya sudah. Misalkan di sini saya hanya membuat 3 soal. Oh iya, ininya belum kita geser, wajib diisi. Kita geser, wajib diisi. Ini pun sama. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa gunakan sistem poin. Nah, misalkan udah selesai soal yang sudah kita buat, selanjutnya kita akan coba setelannya kita atur dulu. Kita kumpulkan emailnya. Iya, bisa kalian perlu masuk batasi ke 1 jawaban, bisa saja atau tidak. Ini edit setelah mengirimkan. Jangan. Presentasi. Sampaikan link untuk menyerahkan jawaban lain. Nah, di sini ada pesan konfirmasi. Nah, terima kasih. Nanti ini akan muncul saat setelah siswa selesai mengerjakan. Terima kasih. Misalkan seperti itu. Nah, di sini saya ingin menetapkan nilai poin untuk pertanyaan, maka saya akan jadikan ini sebagai kuis. Nah, nilai poin, responden dapat melihat nilai poin. Saya tidak itu kan. Pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar. Jangan. Kalau ini pilihannya, opsi-opsinya silahkan menyesuaikan saja sesuai keinginan, lalu klik simpan. Kemudian kita beri poin dulu. Karena mesinnya masih 0, poinnya kita atur dulu per poin di setiap soal. Nah, di sini ada lambang checklist, kita klik tambah poinnya karena ada 3 soal. Di sini saya masukkan 30 poin dulu. Terus kita klik selesai. Terus jawaban yang benarnya kita belum pilih jawaban yang benar. Ini mana yang tadi itu, ini ya selesai. Nah, selain dapat kita menambahkan poin pada soal, kita juga dapat mengetahui kunci jawabannya. Kemudian di sini yang ini, klik yang centang, kita masukkan. Karena hanya 3 soal, ini saya masukkan 40 poin. Selesai. Terus tambah jawaban yang benarnya di sini. Klik selesai. Terus yang terakhir,
Sekarang kita kasih, berarti tadi sudah 70 poin, kita tambah 30. Selesai. Terus kita pilih jawaban yang benar. Selesai, sudah semua. Oke, kita coba pakai tampilan laptop supaya lebih jelas. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita akan cek kembali setelannya sebelum kita kirim linknya, agar tidak terjadi kesalahan. Nah, di sini sudah ada poin totalnya 100 ya. Nah, sudah. Terus kita juga bisa acak urutan pertanyaan. Nah, karena saya menjadikan kuis, jadi tetapkan nilai poin. Nah, seperti ini. Oke, simpan. Sekarang kita kirim. Ini kita perpendek URL-nya. Lalu kita klik salin. Sudah. Kita klik X. Kemudian kita kembali ke Google Classroom yang tadi. Nah, sini kita masuk lagi ke Google Classroom. Di sini ada lambang untuk tautan atau link. Kita klik tambah link, sudah tadi kita salin dan tempel. Klik tambah link. Dan soal latihan TK yang sudah kita buat di Google Form yang tadi sudah muncul. Kalau yang di atas masih kosong, kita klik X. Kemudian selesai. Nah, untuk pengiriman tugasnya itu disesuaikan dengan keinginan guru. Kemudian sih ada poinnya, tenggatnya, misalkan tidak ada batas waktu. Lalu kita klik tugaskan kepada siswa. Lalu akan muncul di tugas kelas seperti ini. Nah, lihat tugas seperti ini. Nah, nanti akan muncul di sini tugas siswanya. Nah, lalu hasilnya nanti nilai siswa bisa kita cetak atau download berupa dengan file spreadsheet atau bentuknya Excel. Jadi semuanya akan tercatat dengan rapi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dengan project yang pertama ini, membuat Google Classroom. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.